Menantu Super. Bab 5531 sampai 5540. Bab 5531, Pertempuran Sengit. Membunuh. Hampir pada saat utusan khusus berbaju putih itu tertegun, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ia menyerang pasukan mereka dari belakang, namun dengan cepat menghilang, seperti embusan angin, datang dan pergi dengan cepat, dan pada akhirnya, tidak ada satupun bayangan yang tertinggal. Namun, ini belum berakhir. Bersamaan dengan teriakan pembunuhan, tiba-tiba dari kiri, sejumlah besar pria bertopeng berbaju hitam kembali menyerbu. Utusan khusus berbaju putih bereaksi sangat cepat, tiba-tiba berbalik, dan segera perintahkan pasukan di sebelah kiri untuk mengambil posisi bertahan dan siap menghadapi musuh kapan saja. Ya. Setelah menerima perintah, bawahannya segera turun tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, pasukan di sebelah kiri segera mengambil posisi, menunggu serangan dari musuh kapan saja. Namun saat ini, terjadi sesuatu yang mengejutkan mereka. Pasukan itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Serangan mereka tampak besar, tetapi mereka tiba-tiba menghilang sepenuhnya tanpa perekrutan apapun. Namun saat sekelompok orang sedang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pihak lain, tiba-tiba, semburan teriakan dan keributan tiba-tiba datang dari kanan. Beberapa orang menoleh ke belakang, tercengang sejenak. Entah kapan dan di mana, sekelompok orang diam-diam menyentuh sisi kanannya, lalu melakukan rencana pembunuhan. Beberapa orang akan meneriaki hal ini, tetapi kenyataannya, situasinya tampaknya sudah berakhir. Karena banyak tentara mereka yang sudah tewas di bawah pedang masyarakat setempat. Sial, sisi kiri sengaja mencoba memancing kita. Sisi kanan itulah yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Ah, orang-orang ini benar-benar lalat. Gigitannya tidak akan menyakitimu, tapi akan membuatmu mual sampai mati. Mentalitas anak buah saya memang tidak bisa dikatakan rusak setelah dikacaukan, tapi setidaknya mereka sangat kesal. Jumlah mereka sangat banyak, apakah jadi masalah jika seseorang diam-diam membunuh beberapa atau bahkan puluhan dari mereka? Tidak ada dampaknya sama sekali, hanya setetes air di ember. Tapi itu menjijikkan. Ia tidak melawanmu secara langsung, hanya menyakitimu sedikit demi sedikit. Apa jadinya jika ini bukan lalat? Nyamuk. Nyamuk sama menyebalkannya dengan lalat. Sialan, utusan khusus, tolong beri saya 200 tentara elit. Saya akan mengusir mereka sekarang. Saya akan membunuh mereka semua. Bajingan ini benar-benar keji. Bawahan itu berinisiatif meminta perintah. Tidak. Utusan berbaju putih langsung menolak. Utusan khusus, orang-orang hampir kencing dan buang air besar di leher kita, kamu. Sebagai orang dari perguruan tinggi seni liberal, saya tidak mengatakan bahwa saya dapat menanggapi segala sesuatu di toko terkenal, tetapi setidaknya dalam hal perlakuan dan status, setidaknya itu adalah posisi yang relatif tinggi. Sial, kapan dia punya? Pernah begitu marah pukul dia sampai habis. Kuncinya, kalau belum memberi kembali, bagaimana bisa membuat orang tidak merasa tidak berguna? Jika kamu mengejar mereka dan mereka mundur nanti, izinkan aku bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Dalam satu kalimat, bawahan ditanya agak bingung. Jawaban dari pertanyaan ini mudah. Pasti ada pada mereka. Namun setelah dipikir-pikir baik-baik, sebenarnya dia mengetahui satu hal dengan sangat jelas, yaitu hal yang sama sekali tidak mungkin dilakukan. Ini sederhana. Saya berani percaya pasti ada banyak penyergapan yang tersembunyi di rerumputan dan hutan di sekitar sini. Dari awal hingga akhir, Anda seharusnya melihat bahwa pasukan yang ditampilkan oleh pihak lain hanya 40 atau 50 orang. Izinkan saya bertanya kepada Anda, dengan jumlah orang sebanyak ini, apakah pihak lain memiliki keberanian untuk bersembunyi untuk menghancurkan garis keturunannya? Bahkan jika itu mungkin. Ayo, apakah kamu memiliki kemampuan untuk memutus aliran darah? Orang yang menanyakan pertanyaan itu hampir tidak bisa berkata-kata. Namun, jika dipikir-pikir baik-baik, manakah kata-kata yang ditanyakan oleh utusan khusus berbaju putih itu yang salah? Masing-masing bertanya langsung pada intinya, dan masing-masing hampir bisa mencapai kedalaman jiwanya. Ya, tidak mungkin sesederhana itu. Jika pihak lain berani melakukan ini, pasti ada banyak orang. Dan mereka belum muncul, artinya mereka sedang menyergap di sekitar mereka, menunggu mereka.
kehilangan ketenangan mereka dan bergegas bersama pasukan mereka. Pada saat itu, pengepungan sesungguhnya mungkin baru saja dimulai. Memikirkan hal ini, pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Hampir pada saat ini, fenomena aneh kembali terjadi. Bab 5532 8 tim. Membunuh. Tim pertama yang menyerang tiba-tiba melompat ke depan puluhan pria berbaju hitam, lalu menyerang ke arah berlawanan menuju tim pertama. Tim pertama, yang awalnya memiliki keunggulan penuh, tidak menemukan banyak musuh setelah bertarung dalam waktu yang lama. Ketika hanya sedikit mulus, banyak penyergapan tiba-tiba muncul, dan itu benar-benar tercengang. Dalam kekacauan tersebut, tim nyaris tidak berhasil melawan, namun mau tak mau mereka menyadari bahwa orang-orang berbaju hitam ini tidak efisien sama sekali. Meskipun orang-orang di tim ini semuanya berasal dari perguruan tinggi seni liberal, dan tingkat kultivasi mereka semuanya bagus, justru kepercayaan diri seperti inilah yang setelah disergap dan dikejutkan saat mengetahui bahwa mereka bukan tandingan orang lain, tiba-tiba, mereka bahkan lebih hancur. Orang-orang berbaju hitam bergegas turun seperti banjir. Meski jumlah kelompok orang ini tidak banyak, namun efeknya sebanding dengan ratusan orang. Tim pertama dikalahkan sepenuhnya dengan sangat cepat, dan dikejar serta dipukuli dengan liar. Tim kedua awalnya tertinggal, dan mereka dapat memberikan dukungan kapan saja, namun sayangnya, tugas mereka sejak awal adalah menjaga kedua belah pihak dengan ketat, dan mereka tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam penyerangan sesuka hati. Jadi meski situasinya sangat kritis sekarang, tim kedua tidak berani membantu sedikit pun. Mereka takut untuk bergerak, namun tiba-tiba mereka diserang dari kiri dan kanan sehingga menimbulkan korban jiwa yang lebih parah. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri kembali dengan selamat, yang menunggu mereka adalah dieksekusi karena melanggar perintah militer. Jadi, mereka tidak bisa bergerak. Orang-orang ini, bawahannya benar-benar marah, tetapi dalam kemarahan ini, dia juga bercampur dengan sedikit rasa takut dan rasa dingin di punggungnya. Jelas tidak banyak orang di sisi lain, dan mereka memiliki keunggulan numerik absolut. Namun, sejak mereka tiba, mereka lebih seperti satu dengan lebih sedikit orang, dan mereka dikepung dan diserang dari semua sisi. Dia melirik saudara-saudara di belakangnya, semangatnya sedikit rendah. Utusan khusus, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mengambil tindakan. Dia memandang utusan khususnya dengan cemas. Diseret dan dikalahkan seperti ini, bahkan ingin menang dengan indah hanyalah mimpi, dengan semangat yang begitu rendah, tidak apa-apa jika hanya menang tipis. Utusan khusus berbaju putih jelas memahami alasan dan hubungan yang kuat. Perintahkan pasukan untuk dibagi menjadi 16 brigade di tempat. Setelah itu, setiap dua tim akan dimasukkan ke dalam satu kelompok, saling menyerang dan bertahan, melakukan segala sesuatunya dengan nyaman. Utusan khusus berbaju putih memberi perintah dengan tegas. Dia berpikir lama dan ini adalah cara terbaik. Itu masih merupakan metode yang sama yang digunakan oleh Akademi Seni untuk menghadapi Han San Qian, tetapi tim dibagi menjadi tim yang lebih menyerang dan bertahan. Ke-16 cabang tersebut dapat dibagi menjadi 8 cabang, dan 8 cabang tersebut dapat menahan serangan dari segala arah. Tidak peduli dari mana lawan berasal, mereka tidak akan bisa menyerang secara diam-diam. Namun di sisi lain, mereka bisa menggunakan formasi ini untuk menyebar terus-menerus, dan lawan tidak punya cara lain selain kabur dengan cara ini. Sedangkan untuk cara ini, tim harus tidak terlalu banyak mengejar bandit malang lawan, yang berarti mereka mungkin tidak bisa membunuh terlalu banyak musuh. Tapi siapa peduli? Jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan salah, tugas pertama Anda adalah menang, dan kedua membunuh musuh. Selama orang-orang ini dapat dibujuk pergi seperti lalat, sisanya tidak akan menjadi masalah, mereka dapat diusir dengan cepat dan mereka dapat menciptakan postur yang berlebihan di luar. Membunuh musuh adalah sesuatu yang terjadi kemudian. Mengikuti perintah utusan berpakaian putih, seluruh tim segera dibagi menjadi 16, dan kemudian 16 membentuk 8 tim ofensif dan defensif untuk menghadapi segala arah. Dan hampir pada saat yang sama ketika mereka mengambil posisi ini, musuh yang tampaknya terkepung dari segala sisi tiba-tiba menghilang. Utusan khusus, trik kita efektif. Semua musuh tidak berani keluar, teriak bawahannya bersemangat. Utusan berpakaian putih itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan hanya melihat sekeliling dengan dingin. Pada saat yang sama,
Sesuai rencana awal, dia memimpin pasukan untuk memperluas keluar sedikit demi sedikit. Utusan khusus, lawan sudah mengubah taktiknya. Apalagi dengan formasi ini kita tidak bisa lagi mengadopsi tren serangan diam-diam seperti dulu. Utusan khusus, apa yang harus kita lakukan? Di rumput, seorang bawahan juga melapor ke arah Chi Menghui. Biarlah semua orang mundur perlahan dan usahakan menjaga jarak dari musuh. Tentu saja jangan sampai mereka cemas, apalagi takut. Pertempuran ini baru saja dimulai. Cimeng tersenyum dingin, dengan ketenangan yang tak terlukiskan di matanya. Bab 5533-800 meter. Keterampilan bertarung lawan sangat tinggi. Kami menyerang mereka terus-menerus, tapi mereka tidak panik sama sekali. Pelatih mereka juga harus orang yang berakal sehat. Seluruh unit melakukan penyesuaian dengan sangat cepat, dan setiap penyesuaian dilakukan dengan sangat tegas tanpa ada kecerobohan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain tidak hanya memiliki jumlah orang yang banyak, tetapi juga memiliki komando yang baik. Ini sulit untuk dipecahkan. Cimeng tersenyum lembut, jika kita melakukan pertempuran pengepungan dan pemusnahan hari ini, dengan kekuatan militer kita, jika kita harus menghadapi tim seperti itu, kita pasti akan mati. Dengan kata lain, jika aku yang memimpinmu sebelumnya, kita semua akan dikuburkan di sini. Namun, kami tidak melakukan perang pengepungan dan pemusnahan, jadi kami belum tentu mati. Dan saya bukan Cimeng yang sama seperti sebelumnya, jadi saya tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Lewati lagi. Saat ditanya, bawahan lainnya segera berlari. Jadi pasukan, berkumpul ke barat. Di saat yang sama, kita juga membagi menjadi 2 gelombang. Ya. Segera, sejumlah besar orang berbaju hitam, dipimpin oleh Cimeng, berkumpul di rerumputan di sebelah barat. Bagilah menjadi 2 gelombang tim, satu untuk bertahan dan satu lagi untuk menyerang. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Ya. Ratusan pria berbaju hitam dengan cepat dibagi menjadi 2 tim. Ingat, pihak yang bertahan tidak boleh menyerang. Sekalipun musuh mengenai ujung pisaumu, kamu harus segera mencabut pisaunya untuk mempertahankan diri. Hal yang sama berlaku untuk penyerang. Sekalipun ada gunung di depanmu, kamu harus terus membunuhku. Kamu tidak bisa bertahan. Apakah kamu mengerti? Ya. Semua orang berbisik lagi. Utusan khusus, apa maksudnya ini? Tanya bawahan itu. Lawan dibagi menjadi 2 tim, ofensif dan defensif. Mereka juga terbagi, yang memang tidak ada masalah. Namun, jumlah orangnya sedikit, jadi tidak masuk akal melakukan ini berdasarkan jumlah orang yang sedikit. Lagi pula, dalam situasi di mana kekuatan tidak seimbang, menyerang adalah pilihan yang sangat bodoh, yang harus mereka lakukan hanyalah menyerang secara diam-diam. Namun, jika Han Sanqian ada di sini, dia pasti bisa melihat sekilas apa yang sedang dilakukan Cimeng. Yang ingin dia mainkan adalah bagian dari pacuan kuda Tianji. Meskipun ada banyak orang di tim lawan, dilihat dari pakaian mereka, terlihat jelas bahwa mereka adalah campuran dari 2 pasukan. Dan dilihat dari kecanggihan pakaian mereka, mereka yang mengenakan pakaian putih jelas berasal dari kelas yang lebih tinggi. Tentu saja, kemampuan mereka juga lebih tinggi. Namun di sisi lain, kelompok orang lain juga lemah. Kamu harus memilih yang lemah untuk mencubit ke semek. Dalam pertarungan ini, tentu saja, kamu harus memilih yang mudah untuk ditindas. Setelah kita bergegas, para pembela akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan tim berpakaian putih mereka, sementara penyerang akan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang kelompok orang lain. Saya sudah menghitung bahwa setelah kita bergegas, akan ada sekitar 2 atau 3 brigade ofensif dan defensif yang dapat menyerang kita dengan cepat, dan masing-masing brigade ofensif dan defensif adalah 2 tim. Artinya kita menghadapi 4 hingga 6 tim. Ini agak sulit. Bawahan itu berkata, meskipun orang-orang kami lebih kuat secara individu dan dapat melakukannya jika mereka berjuang keras, misi kami adalah tidak menyerahkan siapapun kepada mereka. Ini. Jadi, tunggu. Perintahkan pasukan segera mundur 800 meter. Mundur 800 meter. Meskipun memang terdapat hutan dan rumput langka di dekat toko terkenal tersebut, hal tersebut ada batasnya. 800 meter lebih jauhnya, mereka hampir sampai di tepi hutan,
yang berarti jika gagal, mereka mungkin tidak punya tempat untuk mundur untuk menutupi keberadaan mereka. Kalau kalian terekspos seluruhnya di tempat seperti itu, hampir sama saja dengan memunggungi musuh, saat itu apalagi tidak mati di tangan musuh, tapi bisa kabur dengan sedikit nyawa saja. Dianggap luar biasa. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Lakukan saja apa yang aku katakan. Tetapi, apakah kamu akan melanggar perintah? Saya tidak berani. Saya hanya lebih mengkhawatirkan utusan khusus. Saya juga meminta utusan khusus menjelaskan hal ini. Kemarahan di mata Cimeng sedikit memudar, dan dia menghela nafas. Lagi pula, begitulah cara dia lepas dari tangan Lu Ruoxin, jadi dia bisa merasakan hal yang sama. Tentu saja saya punya pengaturan sendiri, tapi saya benar-benar tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada Anda. Namun, saat pertarungan dimulai, saya jamin Anda akan segera tahu apa yang terjadi. Ya. Bawahan mengambil perintah dan segera menyebarkan berita dari orang ke orang hingga ke telinga semua orang. Setelah itu, tim diam-diam dan perlahan mundur sejauh 800 meter dan bersembunyi lagi. Para bawahan memandang Cimeng dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apa yang dia rencanakan selanjutnya. Bab 5534, keduanya mematahkan formasi. Cimeng tidak berbicara. Setelah mengamati pihak lain beberapa saat, dia diam-diam bersembunyi di rumput. Seiring berjalannya waktu, utusan berpakaian putih itu perlahan menyebar ke pinggiran bersama pasukannya. Mereka semakin dekat dengan tim tempat Cimeng dan yang lainnya bersembunyi untuk kedua kalinya. Utusan khusus, jika kita tidak mengambil tindakan, mungkin sudah terlambat. Memanfaatkan fakta bahwa masih ada jarak penyerangan di depan, jika serangannya efektif dan musuh tersebar, maka mereka dapat menyerbu ke dalam pengepungan lagi. Kemudian, setelah menggunakan medan di dalamnya untuk menimbulkan gelombang kehancuran internal, pilih untuk keluar dari arah tertentu. Dengan cara ini, begitu mereka berhasil, mereka dapat terus melakukan ini dan menghancurkan formasi pertahanan dan ofensif yang ditargetkan musuh. Jika terlambat, jaraknya akan sangat dekat, dan akan sulit untuk melancarkan serangan, maka situasi mereka akan semakin menyedihkan. Meski masih ada semak dan hutan di belakangnya, namun medannya relatif datar sehingga tidak kondusif untuk bersembunyi sama sekali. Sekali gagal akan. Jangan cemas, tetap tenang, perintah Cimeng lembut dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, bawahannya sudah sangat cemas. Dia tahu pentingnya situasi pertempuran dan pentingnya momen ini bahkan lebih. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk mereka. Tapi apa yang bisa dilakukan? Hei! Dia menghela nafas berat. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia kesal dan cemas, tapi dia selalu dilatih untuk mematuhi perintah, jadi meskipun dia tahu dia akan mati jika terus seperti ini, dia hanya bisa gigit jari dan menunggu kematian. Semakin dekat, dan musuh berada hampir kurang dari 20 meter di depan Anda. Dia tidak mengerti mengapa dia belum melancarkan serangan sampai sekarang. Apakah kita benar-benar harus menunggu sampai musuh menginjak kepala kita sebelum kita bergerak? Cimeng bisa berempati dengan bawahannya, tapi bukan berarti intinya bisa disentuh lagi dan lagi. Apalagi di saat kritis ini, bawahan ini terus membicarakannya, yang sangat membuatnya kesal. Saya tidak ingin menghukum bawahan saya saat kita berperang, tapi saat kita kembali, Anda tidak boleh terus memegang posisi pemimpin pasukan. Utusan khusus, saya, bawahan itu merasa sedih, dia jelas berdedikasi pada tim dan semua orang, tapi kenapa dia tiba-tiba menjadi orang berdosa? Menaati perintah bukan hanya membutuhkan hatimu, tetapi juga mulutmu. Aku terus mengulanginya di sana-sini. Kalau kamu tidak kesal, aku yang kesal. Setelah mendapat teguran marah dari Cimeng, meski merasa dirugikan, pria itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Meski perkataannya bisa dimaafkan, perkataan Cimeng memang masuk akal. Ia memang sedikit tidak bersyukur karena terlalu gugup dan cemas. Para bawahan berhenti berbicara, dan Cimeng akhirnya menemukan keheningan, matanya seperti elang, menatap lurus ke depan. 15 meter, 10 meter. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, dan Cimeng juga tahu betul bahwa meskipun mereka bersembunyi agak jauh, musuh dapat dengan mudah menemukan mereka. Semua orang di sini, bunuh mereka.
membunuh. Semua pria berbaju hitam yang bersembunyi di sana tiba-tiba melompat keluar, lalu langsung melancarkan serangan balik sesuai penempatan aslinya. Bersiaplah. Lawan juga sudah bersiap untuk hal tersebut, bahkan bisa dikatakan tim ofensif dan defensif yang dibentuk sejak awal sudah dipersiapkan untuk momen ini. Oleh karena itu, ketika Cimeng bergegas keluar, pihak lain sedikit terkejut dan segera merespon. Tim terdekat mereka pun segera datang untuk memberikan dukungan. 1. Bawahannya tertegun detik berikutnya, dia tiba-tiba mengerti mengapa Cimeng meminta tim mundur sejauh 800 meter. Apalagi kita harus menunggu sampai musuh datang sebelum menyerang. Bawahan saya bodoh. Ketika saya kembali, saya tidak hanya akan meminta Anda untuk mencopot saya dari posisi saya sebagai kapten, tetapi juga menghukum saya dengan berat. Setelah pria itu meneriaki Cimeng, dia mengikuti tim penyerangnya tanpa menoleh ke belakang. Bidik musuh di depan dan bunuh mereka dengan ganas. Cimeng kembali menatap pria itu, jarang marah, namun menunjukkan sedikit senyuman. Meski terlalu ringan untuk diperhatikan, dia tahu bahwa bawahannya telah tercerahkan. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin bawahannya menjadi pintar, tidak terkecuali Cimeng. Cara terbaik agar seseorang menjadi lebih pintar bukanlah dengan diajar oleh orang lain, tetapi dengan memahami kebenarannya sendiri, sehingga ia dapat mengingatnya lebih dalam. Bab 5535 Raja Pertempuran Baru. Ya. Niat awal Cimeng adalah menarik pihak lain sejauh mungkin. Formasi lawan secara keseluruhan adalah lingkaran, ketika mereka saling berdekatan, mereka sebenarnya hanyalah sepotong besi, betapapun sengitnya Anda, sangat mustahil untuk menyerang dengan sukses. Bahkan jika seseorang dengan sengaja meninggalkan celah untuk Anda, setelah Anda bergegas melewatinya, lingkaran itu akan segera terbuka, lalu mengelilingi Anda lagi, dan mengelilingi Anda dengan erat di dalam. Pada saat itu, Anda hanyalah seekor binatang buas yang terjebak dalam pertarungan, dan Anda tidak dapat melarikan diri dari kematian. Tetapi jika Anda ingin membagi pasukan Anda hampir mencabik-cabik daging Anda sendiri dan memberikannya kepada orang lain. Hanya ada beberapa orang, dan mereka harus dikalahkan secara terpisah. Namun, mereka dapat dipisahkan dan bekerja sama. Ini adalah taktik yang benar-benar menghancurkan. Jika taktiknya sangat berbeda, lalu apalagi yang bisa Anda lakukan selain menunggu kematian ketika Anda tidak memiliki keunggulan dalam jumlah? Jadi, satu-satunya cara adalah dengan memperbesar diameter lingkaran ini. Semakin membesar maka lingkaran akan menjadi kurang stabil karena titik-titik yang menopangnya mulai menjauhinya. Ibaratnya, jika Anda menghancurkan sebuah cincin kawat, mungkin mudah sekali, tetapi jika Anda mengecilkannya menjadi sebuah cincin, dengan massa yang sama, Anda mungkin akan mengeluarkan banyak tenaga tetapi tidak akan menghancurkannya secara bengkok. Penyebaran personel akan membuat personel tersebar di titik yang diserang. Tentu saja personel tersebut merujuk pada personel pendukung yang ada di dekatnya. Saat Anda sudah dekat, orang-orang di belakang dan di samping Anda akan bisa segera bergegas. Saat kita jauh, apakah orang di belakang kita bisa menyusul? Ya, tapi ada perbedaan waktu. Kali ini cukup bagi pasukan elit seperti Cimeng untuk melancarkan serangan diam-diam. Persiapan Cimeng juga sangat baik, pasukan bertahan langsung melawan pasukan penyerang lawan, sedangkan pasukan penyerang mati-matian menyerang pasukan bertahan lawan. Namun, kekuatan pertahanan ini bukan sekedar kekuatan pertahanan literal, melainkan mengacu pada mereka yang bukan anggota Akademi Seni Liberal. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana perubahan tim lawan, tim manapun yang tidak berasal dari School of Liberal Arts pasti akan dikalahkan dengan keras oleh orang-orang Cimeng. Tidak ada jalan lain. Meskipun elit lain memberikan dukungan besar kepada utusan putih dalam hal jumlah, mereka juga secara serius menghambat tim dalam hal kualitas. Mereka sendiri mengetahui hal ini. Oleh karena itu, selama Cimeng membiarkan orang memahami titik sakit ini dan menargetkan mereka dengan pemboman, kelompok orang ini tidak akan mampu menahannya dengan cepat, baik dari segi kekuatan mereka sendiri maupun secara psikologis. Dan jika mereka sendiri berada dalam kekacauan, apa yang disebut formasi ofensif dan defensif yang mereka bentuk akan hancur dalam sekejap. Inilah tujuan sebenarnya dari serangan Cimeng. Fakta membuktikan bahwa Cimeng benar-benar telah menjadi seorang master. Saat serangan tersebut dimulai, kekuatan musuh,
yang kekurangan dukungan, dengan cepat runtuh dan dikalahkan, dan seluruh lingkaran secara resmi runtuh. Sangat disayangkan utusan khusus berbaju putih yang merupakan komandan kebetulan berada di belakang tim saat ini, hampir tidak realistis untuk segera memberikan dukungan. Jika ingin segera mengirimkannya, jelas sudah terlambat. Ini tentu saja bukan suatu kebetulan, melainkan serangan terarah yang telah direncanakan Chimeng sejak awal. Jika utusan kulit putih dibagi menjadi 17 tim, artinya, berdasarkan situasi saat ini, satu tim lagi terkonsentrasi di tengah untuk dijadikan markas, maka Chimeng akan menggunakan metode yang sama untuk menyerang, tetapi akankah tidak memilih posisi saat ini, dan akan memilih tempat tinggi. Begitu dia menerobos lingkaran pertahanan ini, dia akan langsung melaju ke kubu utama lawan. Pada saat itu, kubu utama musuh akan berada dalam kekacauan karena hal tersebut, atau bahkan melakukan mundur darurat. Dia dapat segera mengarahkan senjatanya dan menyerang garis pertahanan lain seperti karabin, menyebabkan kekacauan total dalam formasi lingkaran. Namun jika tidak ada tim komando, maka cara penyerangannya saat ini adalah dengan sengaja menjauhkan diri dari komandan, sehingga komandan tidak bisa segera mengirimkan pasukan untuk bertahan. Tentu saja, yang terpenting adalah langkah selanjutnya berbeda. Bab 5536 Han Sanqian juga gila. Dengan pengaturan serangan yang begitu cerdik, meskipun hanya ada sedikit orang di Departemen Chimeng, mereka mampu menyelesaikan gelombang pertama serangan gila. Lingkaran itu hancur dan celah besar terbuka. Serang ke dalam lingkaran dalam. Chimeng berteriak keras, dan hampir semua pria berbaju hitam tidak tertarik untuk bertarung. Mereka langsung mengikutinya dan dengan cepat menuju ke lingkaran dalam. Akibatnya, seluruh situasi tiba-tiba berubah. Chimeng dan lainnya, yang terpaksa mundur dan menyebar, tiba-tiba menjadi orang-orang yang dikelilingi oleh lingkaran dalam. Orang-orang di toko terkenal itu memang sangat terpelajar. Meski terkoyak, mereka tidak sepenuhnya berada dalam kekacauan. Mereka dengan cepat berkumpul kembali tanpa utusan berpakaian putih memberi perintah, dan berbalik dalam sekejap, dengan cepat bertujuan untuk mengepung mereka. Lingkaran dalam menyusut dengan cepat pada saat yang bersamaan. Hasilnya, pasukan yang terorganisir rapi dalam bentuk lingkaran segera terbentuk kembali. Utusan khusus, yang jelas lawan ingin segera menerobos lingkaran luar kita, lalu setelah memasuki lingkaran dalam, dia akan mencoba menerobos. Dengan mengulanginya, dia bisa menggunakan medan ini untuk menarik hingga batasnya. Orang yang memimpin pihak lain jelas seorang ahli. Utusan berpakaian putih itu mengangguk, saya pikir Han Sanqian sudah menjadi naga dan burung phoenix di antara manusia, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melampaui dia. Tapi saya tidak menyangka begitu saya selesai berbicara, saya akan bertemu seseorang dengan IQ yang hampir sama dengannya begitu cepat. Bakat. Dia memang sangat kuat, dan bawahannya juga terlatih dengan baik. Utusan khusus, sepertinya orang-orang ini benar-benar dari kota Yetian. Saya tidak mencoba menutupi kelompok orang sebelumnya, tetapi jika Anda bertemu dengan orang-orang ini saat menyerang kota Yetian, memang mungkin untuk menderita kekalahan. Utusan berpakaian putih itu mengangguk. Orang-orang di perguruan tinggi seni liberal sudah terpelajar, tetapi di depan kelompok orang ini, mereka masih sedikit tertinggal. Saya benar-benar tidak tahu di mana orang-orang ini ditemukan atau bagaimana mereka dilatih. Hanya 100 orang yang bermain-main dengan tepuk tangan dari hampir 10.000 orang dari saya. Benar-benar menakutkan. Kalau kita tahu lebih awal, seharusnya kita mendatangkan lebih banyak orang dari Akademi Seni ketika kita diminta membawa orang dan kuda, kata anak buah itu. Utusan khusus berbaju putih melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa bawahannya tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu, meskipun ada puluhan ribu orang di Wenyuan, pemilik desa juga ingin membawa setengah dari orang-orangnya pergi, tapi ini bukan berarti kita harus melakukan ini. Kepercayaan yang dimiliki orang-orang di atas kepada Anda adalah kepercayaan dari atas, dan jumlah maksimal yang diberikan kepada Anda adalah keuntungan dari atas. Melakukan sesuatu dengan baik dengan hasil yang maksimal adalah apa yang harus Anda lakukan, tetapi ini bukan kemampuan Anda sendiri. Jika ingin melakukan perbuatan baik, Anda harus melebihi ekspektasi di atas. Tentu saja, kegagalan untuk mengikuti perintah juga dapat mengakibatkan hukuman tertentu, tetapi situasinya pasti berbeda sekarang. Han Sanqian berada di toko terkenal,
sehingga tokoh tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mendukungnya. Formasi besar yang akhirnya dibentuk oleh Akademi Wenyuan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya hanya karena orang-orang perlu dievakuasi keluar. Tata letak di dalamnya adalah upaya telaten dari pemilik desa selama bertahun-tahun, dan formasi besar Akademi Wenyuan juga merupakan upaya mereka menghabiskan beberapa jam untuk error. Oleh karena itu, sebagai bawahan, Anda harus mengetahui bagaimana menilai situasi dan kapan harus menyelesaikan masalah kepada atasan. Utusan khusus, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita melancarkan pengepungan dan mencoba mempersempit lingkaran untuk membentuk respons? Jika tidak, musuh kemungkinan besar akan menyerang kita sebelum kita dapat mengurangi jangkauan dan mencoba menerobos. Utusan khusus berbaju putih itu pusing, nyatanya dia tidak terburu-buru mengecilkan lingkaran pengepungan sekarang. Karena alasannya sangat sederhana, pihak lain tidak akan terburu-buru untuk keluar. Mereka akan menunggu sampai jangkauannya menyusut ke tingkat tertentu sebelum mengambil tindakan. Hal ini jelas karena setelah menyusut, medan di luar memberikan ruang bagi mereka, tetapi pada saat yang sama, pasukan dan kuda mereka sendiri tidak cukup untuk membentuk saling mendukung yang efektif. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru, hal yang paling mendesak saat ini adalah memikirkan bagaimana cara memecahkan situasi ini. Namun tiba-tiba, dengan pasukan dan kuda seperti itu, dia pusing karena dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik. Cimeng juga membawa anak buahnya dan kudanya, hampir menyusut ke posisi paling dalam. Namun, dia juga tidak bertindak terburu-buru. Hampir seperti yang dipikirkan utusan berpakaian putih itu, dia memang sedang menunggu kesempatan. Kedua belah pihak terlibat dalam konfrontasi yang aneh untuk sementara waktu. Namun Han Sanqian yang berada di Lautan Darah memutuskan untuk memasuki Lautan Darah lagi dan menghisap dengan liar. Setelah menghirup beberapa saat, tubuhnya perlahan mulai berubah. Bab 5537 menjadi iblis. Tubuh Han Sanqian menunjukkan warna merah darah yang menakutkan, tapi itu jelas bukan warna yang diwarnai oleh darah, tapi warna yang berasal dari darah itu sendiri. Dengan kata lain, Han Sanqian sekarang seperti humanoid yang terbuat dari plasma. Di Lautan Darah, fitur wajahnya hampir tidak terlihat, dan anggota tubuhnya sepertinya menempel di tubuhnya. Namun, tubuhnya mulai menjadi agak transparan. Jika seseorang melihat ke atas dari bawahnya, di bawah bimbingan sumber cahaya, Anda bahkan dapat melihat seluruh tubuhnya hingga ke laut. Panggilan. Tiba-tiba, semua darah dan air di sekitarnya tiba-tiba berkumpul menuju tubuh Han Sanqian, seolah-olah Han Sanqian seperti mulut penghisap yang besar, dan semua darah dan air di sekitarnya berkumpul dengan gila-gilaan menuju tubuhnya. Namun nyatanya, Han Sanqian sendiri tahu betul bahwa dia tidak melakukan hal tersebut sama sekali, dan nyatanya dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Darah di Lautan Darah sebenarnya menekan Han Sanqian dengan sendirinya. Karena berkumpulnya seluruh lautan darah secara gila-gilaan, permukaan air di sekitarnya mulai turun secara drastis. Kecepatan ini sangat cepat sehingga hampir terlihat jelas dengan mata telanjang. Jika ini hanya mata air kecil atau danau kecil, tentu tidak akan ada masalah, tapi ini adalah lautan luas yang hampir tidak memiliki cakrawala. Jika ia jatuh dengan kecepatan gila-gilaan, berarti jumlah air yang hilang saat ini, atau jumlah darah yang hilang terlebih dahulu, sangatlah besar. Namun darah dalam jumlah besar ini tidak mengalir ke tempat lain, melainkan diperas ke arah Han Sanqian. Ya, bukan menyerap, tapi meremas. Pada saat itu, Han Sanqian merasa seperti akan dihancurkan menjadi bubur. Tekanan yang luar biasa membuatnya bahkan tidak bisa merasakan sakitnya, dan dia harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini dalam sekejap. Jangan bertahan atau melakukan perlawanan apapun. Dengan kekuatanmu, apapun yang terjadi, kamu tidak dapat menahan serangan gelombang kedua ini. Han Sanqian tidak berbicara, dia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara sama sekali dan hanya bisa menggunakan kesadaran terakhirnya untuk mendengarkan apa yang dikatakan monster itu. Tenang dan andalkan naluri tubuhmu untuk menghadapinya. Dengan kata lain, kesadaranmu harus benar-benar kosong. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Yang harus kamu lakukan hanyalah membiarkan naluri tubuhmu melawannya. Kamu memiliki benda dan tubuh istimewamu sendiri. Mendengar ini,
Han Sanqian hampir tidak memiliki bantahan, dia langsung menutup matanya dan benar-benar kehilangan kesadaran. Tentu saja, ini bisa berarti bahwa Han Sanqian bertingkah buruk, sama seperti ketika dia menghadapi situasi putus asa sebelumnya, tetapi bisa juga dikatakan bahwa ini adalah Han Sanqian yang melepaskan naluri tubuhnya. Ada banyak hal, banyak hal. Saat Anda terus masuk lebih dalam ke tempat yang lebih kuat, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak memiliki kendali sama sekali. Anda mungkin bekerja sangat keras, Anda mungkin juga sangat putus asa, tetapi terkadang, hanya mengandalkan ini saja tidak cukup. Kamu juga butuh bakatmu sendiri. Tentu saja yang disebut bakat itu sebenarnya yang terpilih. Anda harus mulai merangsang potensi fisik Anda pada waktu yang tepat dan mengikuti potensi fisik Anda untuk mencapai tingkat yang baru. Meskipun ini adalah perilaku malas kutu busuk, terkadang, untuk mencapai tujuan, Anda harus melakukan apapun. Meskipun tubuhmu tidak membutuhkan kendali kesadaranmu, pikirkanlah baik-baik. Han Sanqian masih memiliki secercah kesadaran. Dia tidak pernah menyangka bahwa monster yang selalu berbicara dengan sangat kejam akan benar-benar mengobrol dengannya tentang beberapa wawasan yang diperlukan untuk pertama kalinya pada saat ini. Ini sebenarnya sangat berguna, dan Han Sanqian pada dasarnya dapat memahami maksudnya. Dia harus lebih banyak menipu, menjadi lebih bajingan, dan mengandalkan tubuhnya untuk membantunya tumbuh ke level lain. Memang benar, meskipun dia selalu enggan menjadi bajingan yang tidak tahu malu, terkadang dia membutuhkan metode yang tidak biasa untuk berkembang. Namun, Han Sanqian sebenarnya khawatir setelah mendengar ini. Karena monster ini sangat tidak normal, itu mungkin berarti serangan putaran kedua yang dia hadapi sekarang sangatlah berbahaya. Itu sangat berbahaya bahkan dia tidak yakin apakah dia bisa selamat dari ujian ini, jadi orang ini mengubah sikapnya yang biasa dan berbisik kepada Han Sanqian. Bahkan monster tua ini pun terasa sangat berbahaya. Han Sanqian tahu betul bahwa dia mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan semuanya di sini. Bab 5538 Bisakah kamu mencuri ayam? Ini adalah perasaan paling tidak percaya diri yang pernah dirasakan Han Sanqian sejak dia datang ke dunia bafang ini. Betapapun putus asanya dia di masa lalu, Han Sanqian selalu menjadi orang yang tidak pernah putus asa. Selama ada sedikit peluang, orang ini bisa menjambak rambut dan memanjat untuk bertahan hidup. Namun kali ini sungguh berbeda. Saat monster tua ini mulai kehilangan kepercayaan diri, bagaimana Han Sanqian bisa percaya diri? Namun, tidak peduli seberapa percaya diri dia, bahkan setelah mencapai titik ini, Han Sanqian dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Bagaimanapun, itu adalah kematian. Karena Anda telah memilih tempat ini, tentu saja Anda tidak perlu menyesali apapun. Biarkan saja dan lakukan. Adapun hasilnya, serahkan pada Tuhan untuk menilai. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Han Sanqian, yang seluruhnya berbentuk plasma humanoid, meledak sepenuhnya dan berubah menjadi darah yang tak terhitung jumlahnya, yang seluruhnya menyatu dengan darah di lautan darah. Setelah itu, kontraksi besar permukaan laut tiba-tiba berhenti. Setelah sekitar beberapa menit, semua darah yang terkumpul mulai mengalir kembali, dan permukaan laut yang telah terhisap kering setidaknya beberapa meter mulai terisi kembali, secara bertahap kembali ke tampilan aslinya. Jika ada yang bisa melihat situasi di lautan darah saat ini, mereka pasti bisa melihat bahwa tidak ada apapun di lautan darah saat ini. Suasana sepi seperti sebelum Han Sanqian datang. Panggilan. Entah berapa lama, tapi tiba-tiba ada bekas gelembung darah yang muncul dari lautan darah. Gelembung darah ini sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Tapi mereka memang ada, dan mereka naik dengan kecepatan sangat tinggi ke tempat yang kedalaman relatif laut darah tidak terlalu tinggi. Pada saat yang sama, dalam proses naiknya, tubuh mereka juga mulai membesar. Ibarat lautan darah yang sekarang menjadi air di dalam panci, saat bagian bawah memanas, sebagian uap air mulai muncul, dan saat naik ke atas, gas menjadi lebih besar. Namun pada dasarnya sama, namun nyatanya ada beberapa detail yang berbeda. Uap dari air mendidih akan naik ke permukaan, lalu meledak di atasnya. Tapi ini tidak terjadi. Mereka berhenti sepenuhnya di kedalaman sekitar 5 atau 6 meter dari permukaan laut darah. Mereka berhenti bergerak dan berhenti naik. Tentu saja, ukurannya juga tidak lagi bertambah besar. Tak lama kemudian,
Seiring berjalannya waktu, puluhan ribu lepuh berkumpul padat di lokasi tersebut. Panggilan. Dasar laut tiba-tiba bergerak lagi, dan kemudian air darah mulai bergetar, dan banyak gelembung yang hancur seluruhnya di bawah tekanan pergerakan air ini. Namun gelembung-gelembung tersebut belum sepenuhnya hilang akibat kerusakan tersebut, karena masih banyak gelembung di dasar laut yang mengulangi keadaan tersebut, dan mereka juga dengan panik menambah jumlah gelembung di lokasi tersebut. Fiuh, tiba-tiba, air di laut menjadi lebih ganas, seolah-olah telah kembali ke tingkat pertama Han Sanqian sebelumnya, dan seluruh dasar laut benar-benar tenggelam dalam arus bawah gelombang yang mengejutkan. Namun kecepatan pembentukan gelembung darah juga semakin cepat, seolah-olah bersaing dengan arus bawah di lautan darah. Saya melahirkan 100 gelembung, dan Anda baru saja memberi saya beberapa gerakan untuk menghilangkannya. Oke, Anda luar biasa, Anda mulia, tetapi saya bukan vegetarian, karena saya melahirkan lebih banyak. Oleh karena itu, semakin keduanya bersaing, mereka menjadi semakin energik. Kedua belah pihak bertarung sengit dan bahkan mulai memasuki keadaan gila. Seluruh dasar laut benar-benar terendam arus, namun di sisi lain, selama masih ada lautan darah di seluruh dasar laut, pasti akan muncul lepuh kecil yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya bertarung semakin gila-gilaan, namun meski dalam lingkungan yang sulit, gelembung darah tersebut akhirnya mendapatkan sedikit keuntungan dalam duel ini dengan jumlah yang besar dan produksi yang berkelanjutan. Meski keuntungan ini sangat kecil dan bisa diabaikan, karena gelembung darah ini sebenarnya tidak bertahan sepenuhnya. Mereka hanya bisa bertahan lebih lama dalam ruang hampa udara yang sangat singkat yang tercipta selama arus bawah laut. Kali ini sangat singkat sehingga mustahil untuk berkedip. Namun, dalam keadaan seperti itu, sesuatu yang halus sedang terjadi. Gelembung-gelembung ini mulai berkumpul, dan sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Bab 5539 hasil yang diberikan oleh surga. Seiring berjalannya waktu, gelembung-gelembung itu perlahan-lahan berkumpul semakin dekat. Akhirnya, samar-samar Anda dapat melihat mereka mulai berkumpul, dan secara bertahap membentuk kelompok kecil seperti telur katak. Arus bawah lautan darah terus berlanjut, bahkan menjadi semakin dahsyat, sehingga celah kecil di tengahnya perlahan-lahan mulai mengecil. Belum lagi Han Sanqian sudah tiada sekarang, bahkan jika Han Sanqian ada di sini dan langsung mengaktifkan kesadaran spiritualnya untuk merasakan danau, kemungkinan besar dia tidak akan bisa merasakan perbedaan waktu ini. Namun kecepatan pembentukan gelembung darah juga semakin cepat, dari kejauhan terlihat tidak membesar, melainkan tabung gelembung yang ada di lautan darah. Kedua kubu sedang bergulat, namun terlihat jelas bahwa hasilnya masih mengarah ke keunggulan gelembung darah. Setengah jam berlalu, dan 1 jam berlalu. Gelembung darah tersebut mulai membesar, dan bentuknya pun berubah dari bentuk asli telur katak menjadi bentuk bulat besar seperti bola. Dan di ujung lainnya pada saat yang bersamaan. Konfrontasi antara kedua belah pihak jelas telah memasuki level lain saat ini. Setelah berpikir lama, tetapi di bawah tekanan untuk meletakkan fondasi yang indah, utusan kulit putih tidak pernah bisa memikirkan solusi yang lebih baik. Beberapa kali, dia mau tidak mau ingin mengirim pasukan untuk menyerang secara langsung. Terlepas dari apakah dia menang dengan indah atau tidak, tugas terpentingnya saat ini adalah memukul lalat-lalat tersebut sampai mati terlebih dahulu. Mereka benar-benar kesal, dan terlalu tidak nyaman serta pasif bagi saya untuk menyeret mereka seperti ini. Bawahannya tidak berani berbicara, dia juga ingin bertarung, tapi dia tahu betul bahwa tidak ada artinya bertarung sembarangan. Dia sudah pernah melakukan kesalahan karena kecerobohannya sebelumnya. Jika dia melakukan kesalahan lagi, apalagi hukuman yang akan diterimanya, dia akan tetap malu. Saran apa yang kamu punya? Utusan berbaju putih itu berbalik dan bertanya. Ia memutuskan untuk tidak menyela, namun orang di atas langsung bertanya ke arah sebaliknya. Hal ini sungguh membuat bawahannya sedikit bingung, dan ia membutuhkan waktu lama untuk pulih sebelum menjawab. Apakah kamu bertanya padaku? Dia menjawab tanpa sadar, dan kemudian mengutarakan pendapatnya, haruskah kita membagi pasukan saat ini menjadi 2 lingkaran? 2 lingkaran. Utusan khusus berbaju putih itu sedikit terkejut, tapi segera dia mengerti apa maksud bawahannya. Artinya, yang ingin mereka mainkan adalah asuransi ganda. Ketika mereka memilih waktu untuk breakout,
jika mereka memiliki dua garis pertahanan, situasi yang berbeda justru akan terjadi. Jika ada masalah dengan salah satu lini pertahanan pertama, lini pertahanan kedua dapat memainkan peran penundaan yang sangat besar. Anda tidak perlu berharap bahwa orang-orang di garis pertahanan kedua dapat langsung memblokir musuh, tetapi selama mereka dapat memperpanjang jangka waktu tertentu, maka tempat lain di garis pertahanan pertama dengan sendirinya dapat memberikan dukungan yang cepat. Pada saat itu, operasi terobosan musuh akan berakhir dengan kegagalan. Harus kuakui, ini rencana yang cukup bagus. Melihat utusan berpakaian putih itu tidak merespon, bawahannya sebenarnya sangat resah. Meski kali ini dia tidak berinisiatif untuk menimbulkan masalah dan berbicara terlalu banyak, tapi bagaimanapun juga, itu adalah pendapatnya sendiri. Jika terlihat agak bodoh, pada akhirnya tidakkah Anda akan malu di depan utusan khusus? Tetapi ketika dia sangat khawatir, utusan khusus itu tiba-tiba tersenyum dan menepuk pundaknya, apa yang Anda katakan sangat bagus. Ikuti saja rencana Anda dan cepat pergi. Sebelum bawahan yang kebingungan bisa pulih, mereka didorong langsung oleh utusan berpakaian putih untuk mengatur pembentukan tim. Tidak ada sedikit pun rasa tidak senang di wajah utusan berpakaian putih itu, ia tidak akan merasa malu karena bawahannya punya rencana yang tidak terpikirkan olehnya. Brainstorming dapat memberikan manfaat yang luas. Setiap orang melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan tentu saja menarik kesimpulan yang berbeda. Oleh karena itu, betapapun pintarnya orang, terkadang mereka mengabaikan beberapa hal. Seorang komandan yang cerdas tidak pernah hidup di dunianya sendiri, tetapi mengetahui dan memanfaatkan orang lain dengan baik, sehingga merevitalisasi seluruh tim. Kali ini, bagaimana tanggapanmu terhadap komandan di sisi lain? Bab 5540, Intrik. Wow! Melihat lawan secara langsung mengubah formasi, Cimeng, yang bersembunyi di kegelapan lingkaran dalam, tidak bisa menahan cemberut saat ini. Utusan khusus, formasi di sisi lain telah berubah. Sepertinya terbagi menjadi dua lingkaran dan menuju ke arah kita. Bawahannya juga segera melaporkan, ini. Ini agak merepotkan, utusan khusus. Jika musuh mengadopsi cara ini, akan sulit bagi kita untuk menghadapinya. Cimeng mengangkat tangannya dan berkata, saya tahu, Anda tidak perlu bicara lebih banyak. Bagaimana mungkin orang seperti Cimeng tidak memahami niat pihak lain? Dia tidak berbicara, dia tidak memperhatikan bagaimana pihak lain mengatur formasi, tetapi hanya memikirkan cara untuk menghancurkannya. Pengepungan ganda, hampir menjebak diri sendiri sampai mati. Bagaimanapun cara bermainnya, sepertinya tidak terlalu berpengaruh, tentu saja bisa dikatakan semua rencana barusan telah gagal total saat ini. Dia perlu memilih strategi baru yang paling tepat dalam waktu sesingkat mungkin. Sepertinya ada ahli di sisi lain juga, kata Cimeng. Mereka memiliki pengepungan ganda. Bahkan jika kita dapat segera membuka pembukaan pertama, akan sulit untuk membuka pembukaan kedua. Pada saat itu, pihak lain akan mengepung kita secara bergantian. Utusan khusus, ini sangat sulit. Xia khawatir. Cimeng tersenyum dan menghilangkan kekhawatiran yang dia alami sekarang, tuan lawan sedang mencoba bertarung dengan kita. Patuhi perintahku. Ya. Ayo segera pergi ke Gunung Timur dan kumpulkan kekuatan kita. Ah. Utusan khusus, apa yang harus kita lakukan jika kita dikepung? Tempat yang ditunjuk oleh utusan khusus tersebut adalah daerah yang relatif tinggi dan bertegangan tinggi. Namun, meski tinggi, namun bisa dikelilingi orang dari segala sisi, saat itu sulit bagi mereka untuk terbang. Cimeng tidak berkata apa-apa, lakukan apa yang saya katakan. Ya. Para bawahan menerima perintah tersebut, dan ketika mereka sedang membawa orang-orang pergi, tiba-tiba Cimeng menghentikannya lagi, tinggalkan 20 orang untukku. Apakah kamu tidak ikut dengan kami? Bawahan itu bertanya dengan heran. Kenapa kita harus pergi bersama dan diambil alih oleh orang lain? Kita tidak punya banyak waktu untuk melaksanakan perintah itu. Ya. Para bawahan menerima perintah tersebut, lalu dengan cepat memimpin sekelompok orang lainnya untuk langsung bangkit dari tempat persembunyian, lalu menuju ke tempat yang tinggi. Meski pemandangannya terhalang oleh hutan dan rerumputan, tak mungkin luput dari pandangan utusan berpakaian putih dan yang lainnya. Pihak lain lolos. Utusan khusus berbaju putih tertawa pelan, ini juga menunjukkan bahwa metode kami berhasil.
Ada dataran tinggi tidak jauh di depan. Saya khawatir orang-orang ini ingin masuk ke dataran tinggi dan kemudian menggunakan medan tersebut untuk melawan kita. Namun, ini tidak masuk akal. Dataran tinggi tidak cukup besar, jadi secara alami tidak mungkin untuk membentuk apa yang disebut situasi di mana satu orang bertanggung jawab dan 10.000 orang tidak terkalahkan. Ketinggian dari atas tidak terlalu tinggi, sehingga medan tidak membawa apa-apa, paling-paling hanya bisa bertahan dengan keras kepala dan mengulur waktu lebih lama. Bagaimana menurutmu? Utusan berpakaian putih itu bertanya dengan ekspresi santai. Menurut pemahaman bawahan saya, mereka seharusnya tidak memiliki cara untuk menghentikan pengepungan kita, jadi mereka hanya memilih keuntungan dari dataran tinggi dan ingin mengambil kesempatan untuk menunda dan mendapatkan keuntungan untuk Han San Qian. Utusan khusus berbaju putih berpikir sejenak dan pada dasarnya setuju dengan pandangan ini. Faktanya, bahkan dia sendiri tidak memikirkan cara untuk memecahkan formasi ganda saat ini. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, perkataan bawahannya masuk akal. Oke, kalau kamu menunda sebentar, kamu akan menunda sebentar. Tidak masalah. Orang-orang ini memang sangat kuat. Kita tidak bisa berharap untuk membunuh mereka seperti banjir, tapi setidaknya kita bisa membunuh mereka dengan mudah. Dan bersih. Kamu segera bawa orang untuk mengepungku secepatnya. Jangan biarkan mereka kabur. Ya. Para bawahan menerima perintah, segera menyesuaikan formasi mereka, dan kemudian mengerahkan pasukan mereka untuk mengepung mereka di dataran tinggi. Pada saat ini, utusan khusus berbaju putih akhirnya menghela nafas panjang. Setidaknya pada saat ini, situasi keseluruhan pada dasarnya telah diputuskan. Kemudian, selebihnya sebenarnya tinggal menunggu waktu, dan dia akhirnya tidak perlu khawatir dengan kegagalan pengepungan dan penindasan. Namun, terkadang pemikiran itu indah, namun kenyataannya sangat kejam. Tepat ketika bawahannya memimpin sejumlah besar orang menuju tempat tinggi dan hendak mengelilingi tempat tinggi sepenuhnya, sebuah kecelakaan terjadi. Apa? Melihat pemandangan di depannya ini, utusan berpakaian putih yang baru saja merasa lega benar-benar tercengang.